Saya Zaki Alfa Fahrezi, NPM 2240502158, angkatan 2022. Saya ingin membacakan materi hasil resum saya. Materi 1 dari Denny Irawan, Jakarta 11 Maret tahun 2000. Lulusan S1 Teknik Mesin angkatan 2018. Materi mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh. 1. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, dan mengevaluasi dan mencari solusi permasalahan. Profesor Dr. Rahejo. Berpikir kritis ialah berpikir dengan konsep yang matang. Tahapan berpikir kritis. 1. Fokus. 2. Reason, bisa mengenai alasan. 3. Inference, kualitas sumber. 4. Situasi. 5. Clarity. 6. Overview. Manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa: membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. 2. Mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. 3. Mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. 4. Membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang dibuat. 5. Membiasakan berpikiran terbuka. 6. Mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas. Keterampilan berkomunikasi. Interaksi kepada penerima, interaksi memberi informasi-informasi. Mendengarkan efektif, mendengar, pemahaman, menghingga penafsiran, evaluasi. Pesan materi 2 dari Mas Januar Ramadan, Cirebon, 12 Januari 1999. S1 Teknik Mesin Untidar angkatan 2017. Materinya yaitu perkembangan diri, meliputi mengenal diri sendiri, tahu yang harus dilakukan, lakukan yang kalian sudah tahu, evaluasi diri, terus berkembang. Konsep evaluasi diri. Jadi manusia yang senantiasa melihat ke dalam dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya yang baik. 1. Jangan defensif, anti kritik, berkemauan kuat, banyak mendengar. Selanjutnya materi 3 yaitu etika organisasi. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Ki Hajar Dewantara. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati norma-norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok atau organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dan mempunyai tujuan yang sama. Etika organisasi jurusan Teknik Mesin yaitu pertama 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Solidaritas. 3. Mengedepankan demokrasi dan musyawarah. 4. Tanggung jawab. 5. Loyalitas, jujur, dan menghormati sesama satu sama lain. Materi 4 dari Mas Rizky Bagus Permana, yaitu tentang perumusan gagasan awal. Perumusan merupakan proses cara menentukan
pernyataan yang ringkas dan tepat. Gagasan adalah suatu ide atau hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok awal, yaitu suatu permulaan. Tujuan agar mampu melakukan kebutuhan organisasi, mampu merancang kegiatan, program kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan kebutuhan organisasi. Mampu meminimalisir kegagalan dengan ambisius, yaitu proses menentukan gagasan kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan penuh dengan ambisi. Metode perumusan gagasan awal. Yang pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Brainstorming adalah perumusan gagasan awal. Batasan perumusan gagasan awal yaitu realistis, yang artinya memungkinkan atau tidak apabila gagasan tersebut dilaksanakan secara nyata. Peran dan fungsi perumusan gagasan awal yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan perumusan gagasan awal. Materi yang selanjutnya yaitu materi kelima, mekanisme persidangan. Pengertian sidang. Sidang adalah pertemuan segenap anggota dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal. Salah satu penerapan konsep sidang di lingkup keluarga mahasiswa Fakultas Teknik adalah Kongres KMFT. Adapun macam-macam sidang. 1. Sidang pleno adalah yang dapat dihadiri oleh semua peserta untuk membahas dan memutuskan hal-hal. 2. Sidang komisi ialah pertemuan secara formal. 3. Sidang paripurna adalah sidang yang dapat dihadiri oleh semua peserta untuk mengesahkan hasil-hasil. Komponen persidangan yaitu pimpinan sidang atau presidium, pimpinan sidang 1, presidium 1, pimpinan sidang presidium 2, pimpinan sidang presidium 3. Peserta sidang yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Pimpinan sidang 1 bertugas memimpin jalurnya persidangan. Pimpinan sidang 2 bertugas membantu pimpinan bidang 1. Pimpinan sidang 3 bertugas sebagai notulensi persidangan. Kriteria pimpinan sidang. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai dedikasi, tanggung jawab, dan memelihara nama baik kekeluargaan mahasiswa. Masih bercatat sebagai mahasiswa aktif. Tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang. Pimpinan sidang bertanggung jawab atas jalannya persidangan, memimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Hak dan kewajiban pimpinan sidang. Hak menghentikan pembicaraan dari peserta, memperingatkan peserta sidang, mengeluarkan peserta sidang. Kewajibannya yaitu membuka dan menutup sidang, mensidangi dengan peserta sidang, mengesahkan hasil sidang. Hak peserta sidang. Peserta penuh memiliki hak berbicara dan hak bersuara. Peserta peninjauan itu meninjau. Pelaksanaan interaksi. Interaksi hanya berlaku selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban peserta sidang yaitu mengikuti ketentuan tata tertib sidang. 2. Mengikuti dan menaati serangkaian sidang. Ya, itu saja. Assalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.